Selye tahun 1976 membagi stres itu ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah eustress, stres yang baik. Kemudian ada distress, stres yang buruk. Yaitu sumber stres yang dianggap menantang. Kalau untuk eustress itu sumber stres yang dianggap menantang dan dapat memunculkan kreativitas. Untuk distress itu sumber stres yang dianggap tidak dapat dikontrol, dapat menurunkan produktivitas dan kesejahteraan atau kebahagiaan. Kenapa dianggapnya ini di bold? Karena balik lagi ke pengertian stres tadi. Kan tadi pengertian stres itu persepsi. Anggapan itu kan juga persepsi ya. Sesuatu kejadian dianggap stres yang baik itu ketika kita menganggap stres tersebut itu sebagai tantangan dan dapat memunculkan kreativitas kita. Dan sesuatu stres itu dianggap distres atau buruk atau yang tadi kita anggap sebagai beban ketika kita menganggap kejadian tersebut, stresor tersebut tidak dapat dikontrol, dapat menurunkan produktivitas dan kesejahteraan atau kebahagiaan. Artinya, satu kejadian stresor bisa dimaknai oleh dua cara. Dua orang juga bisa memaknai stresor itu sebagai hal yang berbeda. Misalnya, semua angkatan akhir kuliah kan mengerjakan skripsi. Tapi ada beberapa orang yang menganggap, aku nih jadi tertantang, aku jadi rajin ngerjain skripsi, aku jadi harus tertantang nih jiwa penelitiannya mungkin. Tapi bagi beberapa orang, skripsi ini malah bikin pusing, bikin cemas, bikin khawatir. Nah, apa yang membedakan? Padahal stresornya sama, yaitu skripsi. Yang membedakan adalah persepsi dia. Apakah dia menganggap stres ini sebagai positif atau negatif, seperti itu. Nah, kamu mau menjadikan stresnya sebagai apa? Apakah sebagai stres atau sebagai distress, seperti itu. Berarti ini dari respon pikiran ya, cara pikiran kita merespon sebuah kejadian yang tadi, yang ada gap-nya ya. Nah, kalau ternyata responnya yang kayak teman-teman tuliskan di kolom chat, berarti itu respon sementara dari pikiran kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Kan gitu ya, ada kejadian, kejadiannya kita respon. Nah, respon dari kejadiannya itu ternyata menganggap bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang jadi beban, tekanan, bikin stuck gitu ya. Oh, berarti ini berpeluang, masih berpeluang ya, belum tentu ya, karena masih di pikiran ya, bahwa itu distress. Sebuah stres yang buruk ya, tekanan yang buruk. Nah, ternyata bisa juga loh stres ini jadi eustress tadi ya. Kalau kata Teh Nurul itu, ada nih dua tipe mahasiswa misalkan ya, yang ketika dosen ngasih tugas, wow, tantangan apa lagi nih, skill apa lagi nih yang bisa aku latih gitu ya. Tapi kan itu lebay ya, kayaknya jarang ada mahasiswa kayak gitu ya. Ayo Bapak, ayo Ibu dosen kasih tugas, yes, aku akan melatih skillku. Kayaknya enggak deh ya. Pasti anggapannya tuh kalau dosen ngasih tugas, ini pasti mau nyiksa, mau merendahkan aku. Itu bentuk respon yang ternyata beda. Tapi gimana sih sebetulnya, bisa nggak sih kita melatih atau apakah nanti kita akan mempelajari ini di sini? Terus seperti apa ya kira-kira soal stres, eustress dan distress ini? Oke, apakah bisa dilatih atau tidak? Iya bisa, karena kan kita tuh biasanya mengeluarkan respon itu yang sudah tertanam ya, yang sudah otomatis. Mungkin dari awal, dari kecil, ya sudah sejak lama juga kita sudah terpola kalau menganggap stres itu sebagai distress. Padahal bisa loh kita menganggap stres ini sebagai stres atau stres yang baik. Nah, sekarang pilihannya adalah kamu mau menjadikan stresmu sebagai apa nih? Apakah sebagai stres atau sebagai distress gitu. Oke, selanjutnya. Nah, stresor atau penyebab stres itu netral. Yang membuat ia negatif atau positif adalah respons kita. Jadi, yaitu, nah kamu mau merespon dengan cara yang seperti apa? Apakah positif atau negatif? Berarti ya tadi ya, gimana cara kita meresponnya ya? Apakah positif atau jadi negatif ya? Berarti bisakah kita, misalnya gini, ketika ada kejadian terjadi, maka kita mestinya bisa melihat kejadian itu dari membuat kejadian itu netral dulu. Atau kemudian, kan kita udah mudah nih, kayaknya mudah banget nih buat kita untuk melihat sisi negatifnya. Boleh nggak kita menyempatkan diri untuk bisa meluangkan waktu kemudian setelah
tuh melihat sisi positifnya. Apakah bisa nggak dengan cara kayak gitu? Atau gimana, Teh Uy? Jadi kita melihat stres itu dari dua sudut pandang gitu ya, Kang? Atau kan kita kan kayaknya kalau negatif tuh beberapa penelitian juga bilang ya, kalau mikir negatif itu kan pasti biasanya otomatis tuh. Oke anak-anak, buat minggu depan Bapak ada tugas ya. Kan itu udah otomatis tuh. Ada kata-kata, ya, deadline-nya dipercepat ya untuk kerjaan yang ini. Otomatis yang muncul Ya. duluan negatif. Nah, apakah dengan gitu kita pun mestinya juga harus oke, negatifnya udah muncul nih, kira-kira positifnya apa? Betul. Bisa nggak kayak gitu juga termasuk? Bisa kayak gitu, karena kan tadi ya yang otomatisnya atau alamiahnya seperti itu, karena kan kita punya yang namanya bias negativity ya, di mana orang tuh cenderung ke hal-hal negatif gitu ya, lebih responsif ke hal-hal yang negatif. Dan ketika kita diberi stresor, ternyata yang muncul duluan adalah negatif. Itu nggak apa-apa, yang asalkan si itu tuh nggak berlarut-larut dalam negatif itu gitu. Kita nggak langsung juga sih, tapi segera mengcounter dengan yang sudut pandang yang positifnya. Gimana nih caranya untuk mengatasi stres supaya stres ini tuh nggak berlarut-larut gitu. Berarti orang-orang keren itu adalah orang-orang yang dia punya stres yang sama orang lain, tapi dia memilih untuk tidak jadi orang yang otomatis negatif gitu ya. Tapi bisa ngedorong dirinya buat positif. Terus pertanyaan selanjutnya tuh gini nih. Emang sebabnya dari mana sih? Kok bisa orang ngerasain stres itu? Emang penyebab stres tuh dari mana? Kok bisa muncul seperti itu, Teh Nurul?